Ya, sore-sore dari Istana Hati. Assalamualaikum Bang Sem dan Bang Aulia. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini agak-agak mendung ya Bang ya. Alhamdulillah. Mendung kayaknya. Ini yang agak dirindukan banyak orang nih Bang. Karena beberapa hari ini kan kita kayaknya sedang dilanda kemarau ya. Bener. Sehat ya Bang ya, alhamdulillah ya. Sehat. Bang Ivan. Kita ngobrol-ngobrol santai aja barangkali dengan Bang Sem dan Bang Aulia. Kebetulan saya izin mengenalkan kedua orang ini kepala sekolah muda yang mungkin aset muda terbaik yang Binjai miliki, dan tahun 2020 alhamdulillah mendapatkan insan inspiratif pendidikan ya Bang ya, penghargaan dari PGRI karena jejaknya dalam dunia pendidikan ya barangkali. Karena salah satu tadi mungkin dari sisi kepala sekolahnya ya. Bang. Oke. Siap. Bang Aulia dan Bang Sem gitu. Kemarin kan meraih insan inspiratif pendidikan gitu di tahun 2020. Kira-kira ya Bang Aulia dan Bang Sem, apa perasaannya ketika dianggap sebagai sosok inspiratif yang Binjai miliki dari Bang Sem? Dari sudut sana habis itu ke bawah. Sudut merah. Sudut merah, sudut biru. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih dengan PGRI yang telah memberikan anugerah insan inspirasi pendidikan di tahun 2020 Kota Binjai. Jadi tentu sangat senang dan mensyukuri karena dari apa yang telah dilakukan ternyata beberapa kalangan melihat bahwa itu hal yang positif dan baik. Jadi kita sangat mensyukuri itu Bang Irfan. Terima kasih sekali kepada PGRI khususnya. Gitu. Kalau dari sisi Bang Aulia gitu, apa yang dirasakan kemarin ketika mengetahui menjadi salah satu penerima anugerah insan inspiratif pendidikan? Ya, pertama kita berkecimpung di dunia pendidikan sudah cukup lama Pak. Dari kuliah kita sudah aktif mengajar, jadi guru. Lalu kemudian diamanahkan jadi kepala sekolah. Dan perjalanan panjang itu kita pada prinsipnya nggak pernah ingin diberi penghargaan, diakui dan seterusnya. Itu prinsip dasar. Niat kita ya mendidik bagus, membuat pendidikan lebih bagus. Ternyata memang saya melihat ada insan-insan di PGRI merasa perlu untuk memberikan penghargaan itu. Dan saya ditelepon dan kemudian diberi informasi oleh mereka. Saya salah satu dari beberapa orang yang menerima insan inspirasi. Bagi saya ini motivasi sesungguhnya. Karena saya merasa belum apa-apa, karena saya merasa baru sedikit berbuat untuk pendidikan Kota Binjai. Jadi ini sebagai pemicu pada prinsipnya. Jadi bukan berbangga hati lalu kemudian wah saya ini menginspirasi banyak orang. Betul. Pada prinsipnya ya terus berbuat saja. Siapapun mungkin di luar sana juga banyak ya orang-orang yang sangat concern dan mungkin perjuangannya lebih besar daripada kita. Tapi mungkin belum terlirik atau belum terekspos sehingga mungkin ke depan saya meyakini akan lahir generasi-generasi baru yang hebat yang jauh dari tahun 2020 ini ya. Dan itu semua harapan kita karena mendidik ini memang tugas dasar manusia. Lahir di bumi ini ya memang mendidik ya Bang ya. Mendidik siapa saja bukan hanya guru. Saya kira itu Pak. Ya ini kan maksudnya di sebelah saya ini kan dua kepala sekolah muda nih. Saat ini kan kayaknya sudah tua ya. Udah tua ya. Tua sebenarnya. Tua jambu lah. Casingnya muda terus ya. Kan belum sampai kepala 4 lah. Belum. Masih dalam apa ya? Kategori anak muda lah gitu. Sekarang semua kan ngaku muda. Tapi memang ngelihat ya Bang ya, ngelihat belakangnya kan potensi anak muda mulai dilirik nih. Dari level paling atas lah, Menteri Pendidikan kita aja Nadiem Makarim sosok muda gitu. Sebaya mas saya. Sebaya kan, beda-beda tipis lah Bang. Beda nasib. Beda nasib ya. Beda nasib.
Jadi ngelihat lah bang potensi anak muda yang mulai dilirik dari level paling atas sampai sekarang. Apa kira-kira menurut abang berdua nih mungkin dari Bang Aulia, misalnya perubahan yang akan cepat lahir di waktu-waktu yang ke depan gitu? Iya. Terima kasih. Sebenarnya dari zaman dahulu sejak bumi ini ada ya anak muda itu punya peran besar terhadap perubahan dunia ini. Hanya kita dari dulu punya mindset bahwa utamakan yang tua, hormati yang tua, dahulukan yang tua dan seterusnya, tanpa memandang potensi yang dimiliki. Era globalisasi, era digitalisasi, itu mengekspos semua kemampuan dan mata dunia ini terbelalak. Melihat banyak anak-anak muda, ternyata lebih potensi, lebih mungkin, lebih punya karya, lebih punya ilmu dan seterusnya. Nah, saya melihat perubahan-perubahan ini memang harus dan akan terjadi karena dunia ini akan terus maju dan berkembang. Jadi siapa yang expert, siapa yang hebat, maka dia akan survive. Jadi prinsip survival ini akan memang berlaku. Nah, jadi digitalisasi ini memungkinkan untuk semua orang bisa tampil tanpa harus mengikuti seleksi-seleksi tertentu. Artinya kita semua punya potensi besar, termasuk MC Spotlight hari ini. Kalau saya potensinya masih jauh lah dia abang-abang. Masih muda, ya, walau secara badan ya kecil. Kelihatan ya. Tapi memang hebat ya, luar biasa ya, mengangkat sisi-sisi kebaikan yang ada di Kota Binjai, mengajak orang-orang, menghayu-hayukan kalau bahasa Bang Irfan. Tim hore-hore lah bang, tim hore-hore menghayu-hayukan. Memang kadang-kadang pertandingan itu kalau nggak ada tim hore-horenya nggak jadi. Nggak seru ya? Nggak seru dan nggak menang. Jadi hadirnya Bang Irfan ini juga kita salah satu ya, termasuk memblow up atau potensi-potensi yang ada yang mungkin selama ini belum terlirik oleh orang lain. Gitu. Kalau dari sisi Bang Sam sendiri kan, ke depan perubahan besar apa sih yang bisa anak muda tawarkan lah, terutama di dalam dunia pendidikan barangkali? Anak muda pada masa yang akan datang ini, perubahan yang paling terlihat adalah perubahan era digital ini. Era digital ini. Jadi sekarang ini kan semua sudah digital, semua sudah dengan teknologi yang sangat canggih gitu ya. Orang kita pergi membeli sesuatu pun sudah tidak lagi berhubungan dengan kasir, tidak lagi berhubungan dengan seseorang gitu ya. Sudah ada mesin-mesin yang akan memberikan respon gitu ya. Jadi kedepannya melihat para anak-anak muda yang sekarang ini semuanya dikaitkan dengan digital, saya kira ya digitalisasi pendidikan yang paling mungkin dan sudah sebenarnya sudah berjalan, tapi mungkin ini masih sangat kuat terjadi di dunia perkotaan, sementara mungkin belum merambah secara luas sampai ke daerah pedesaan. Dan bisa jadi melihat bahwa teknologi canggih ini juga bisa diserap dan dirasakan oleh masyarakat desa sekarang sangat cepat. Jadi dengan tempo yang sangat cepat pula ini akan terwujud di masyarakat terjauh, terdalam gitu ya, juga akan segera merasakan bagaimana perubahan digitalisasi ini di dunia pendidikan akan terus terjadi gitu ya. Nah, hanya saja kita berharap ketika perubahan itu nanti terjadi begitu besar, kita terus berdoa dan berharap nilai-nilai ruh, moralitas, kemudian nilai-nilai keimanan, ketuhanan di dalam diri para peserta didik atau para pelajar, atau yang khususnya para anak muda, mudah-mudahan tidak terkikis ya dengan digitalisasi yang sangat modern dan canggih seperti saat sekarang ini. Ini semuanya sudah pakai teknologi sih ya, semuanya ya. Kita masuk jalan tol, kita belanja, kita membayar sesuatu, kita
udah pakai payment semua udah gateway lah payment namanya. gateway semuanya ya. Payment gateway. Saya walaupun belum membaca seutuhnya, tapi memang sangat menarik. Ada buku Millennial Killer kalau nggak salah saya ya. Jadi situasi kondisi yang sangat milenial ini mampu membunuh banyak hal. Membunuh banyak hal. Iya, jadi orang kedai-kedai, warung-warung pun sekarang nggak harus buka besar kan. Kafe-kafe juga nggak harus besar, atau rumah makan, karena mungkin sudah ada orang yang akan memesan gitu ya. Ada GoFood misalnya. Sehingga orang pun dari rumah sekarang udah bisa menikmati apa saja dan mau apa saja, dan semua itu diperankan oleh anak muda kan. Jadi ya udah syukur-syukur, mudah-mudahan perubahan yang dibawa melalui dunia teknologi yang canggih ini dengan digitalisasi yang sangat canggih di zaman modern ini mampu membawa perubahan yang sangat positif bagi generasi muda gitu. Sedikit Bang Irfan, kalau cerita anak muda apa yang mau digagas dan kira-kira terobosan besar apa untuk pendidikan, saya tertarik gini. Naluri anak muda itu kalau kita naik sepeda motor ya, kereta lah orang pengen nyalip kan, pengen nyalip. Oh ini kalau ada yang nyalip sedikit, langsung panas, ya kan? Pasti ini mau digasnya, mau diimbangi, minimal sama lah, nggak boleh kalah. Jadi naluri itu juga sebenarnya ada di semua anak-anak muda, pantang, nggak mau kalah. Kalau sana buat A, kita harus buat A minimal. Jangan sampai B dan seterusnya begitu. Jadi persaingan ini sebenarnya bagus, selamanya saling mendukung. Tujuan utamanya harus membesarkan. Kalau di Binjai harus sama-sama niatnya membesarkan. Kebiasaan orang Indonesia zaman Belanda kan, kalau ada warung satu warung, kalau bisa satu mati, satu hidup. Nah, jadi kita sama-sama pendidik, niatnya itu harus sama-sama membesarkan. Sana besar nggak apa-apa, sana besar nggak apa-apa, sana besar nggak apa-apa. Jadi saling share, saling berbagi dan seterusnya. Nah, bagaimana lagi-lagi kita ini nggak bisa tumbuh sendiri. Betul. Kita buat pendidikan bagus, tapi ada peraturan, ada undang-undang, ada hukum yang membatasi. Saya pernah diskusi, cukup heran sebenarnya Pak Irfan. Jadi kita sampaikan di Spotlight ya. Ini imbang-imbang podcastnya Deddy Corbuzier ini, lebih panas lagi, lebih nanti menarik pembahasannya. nanti viral. Jadi itu kan beberapa petinggi-petinggi kita, anggota-anggota legislatif kita itu sering studi banding itu. Ke Finlandia, ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, hampir semua negara yang pendidikannya maju, mereka sudah datang. Efeknya untuk Indonesia apa sejauh ini? Iya betul. Maka saya bilang ini sebagian besar ini banyakan studi nih, tapi nggak banding-banding nih. Studi, kalau studi kan pakai duit. Betul. Nah, tapi nggak ada perbandingan. Harusnya ada lah beberapa sampel yang bisa dilakukan. Dan saya teringat 2 tahun yang lalu kita kedatangan tamu di SMA Paba, kedatangan tamu pelajar dari Amerika, namanya Rosa. Dan saya tanya sama beliau, Rosa belajarnya di sana di mana? Di Amerika. Maka dia bilang di Amerika itu mobile class. Mobile class. Jadi satu anak kepingin belajar fisika ya masuk di kelas fisika. Setelah cukup dirasa, dia mau belajar apa lagi? Belajar seni musik, ya ke seni musik. Jadi yang ada di kelas-kelas itu hanya guru-guru yang bersedia menunggu siswa yang mau belajar. Beda dengan kita di sini. Maka tamat sekolah expert. Expert karena dia belajar sesuai keinginan, dibebaskan dan seterusnya. Ya lagi-lagi kita berharap setelah kita berusaha maksimal ada dukungan-dukungan, dan kita harapkan para orang-orang pemangku kebijakan itu mendukung lah. Kita sudah cukup lama dijajah, 350 tahun. Tambah 2,5 tahun ya kan, dalam 3,5 tahun. Dan masa harus tertinggal mental dijajah kemarin sampai sekarang ya Bang? Secara personal sebenarnya Pak Irfan, kita kan nggak kalah. Itu ada Prof Yohanes tuh yang luar biasa, Yohanes Surya, luar biasa itu. Anak dari Papua yang sumber air jauh, itu bisa juara Olimpiade, luar biasa itu kan. Artinya potensi kita ada. Beberapa ahli-ahli di luar negeri justru anak-anak Indonesia. Artinya kita punya dan bisa bersaing dengan negara luar asal difasilitasi pendidikan dan yang lain-lain itu dengan baik. Saya kira itu. Tarik tadi soal bagaimana memang
soal anak muda Indonesia dan potensi pendidikan Indonesia itu tidak kalah dengan dunia kalau memang pemangku kebijakan juga memaksimalkan lah fasilitas-fasilitas yang ada untuk memajukan pendidikan yang ini. Tapi kan kita ngobrolin ini dulu karena masih anak muda kan kita gibahin Menteri Pendidikan kita kan. Siap. Kan nggak saya pikir orangnya terbuka dan kan banyak orang menaruh harapan melalui Nadiem Makarim, seorang yang berperan besar atas perubahan yang terjadi saat ini di Indonesia. Menurut Bang Sam dan Bang Aulia barangkali, apa yang buat akhirnya kayaknya tidak secepat yang diekspektasikan kita semua? Kira-kira apa yang akhirnya menghambat itu semua? Kira-kira di Bang Sam lah barangkali. Mindset masyarakat Ya. Mindset masyarakat kita yang masih tertinggal atau mengikuti budaya masa lalu gitu ya, masih merasa puas dengan masa lalu dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian bagi saya semuanya soal mindset sih memang. Ketika masyarakat merasa bahwa ini nggak tepat, nggak pas gaya pendidikan sekarang ini kok kayak gini misalnya gitu ya, seakan-akan seperti kok main aja gitu kok. Betul. Ya itu membuat akhirnya, dan itu terjadi secara menyeluruh ya, secara luas gitu kan di kalangan masyarakat. Tapi begitupun selain mindset kita ya, termasuk masyarakat, selain masyarakat maksudnya termasuk kita gitu ya. Saya juga barangkali masih ada mindset yang salah dalam diri saya dan kita para pendidik, para guru, untuk bisa mengikuti, menyeimbangi apa yang diinginkan oleh Pak Menteri dari berbagai macam program yang sudah dicanangkan dan di konsep, dituangkan dalam permen dan dalam berbagai aturan gitu ya. Itu saya pikir dari Aulia lah Pak. Pak Nadiem Makarim ya namanya. Mas Menteri. Minta dipanggil Mas Menteri. Ya, saya bilang tadi secara usia mungkin hampir sama dengan saya. Di usia muda beliau jadi orang kaya besar, lalu kemudian diangkat jadi menteri. Secara latar belakang pendidikan memang beliau bukan orang pendidikan ya, tapi tidak menutup kemungkinan punya kemampuan. Tetapi beliau kan menteri ya, menteri itu kan eksekutif ya, eksekutor ya, kerjanya mengeksekusi, eksekusi. Tentu dia punya staf-staf orang-orang di dalam yang mungkin profesor-profesor ahli pendidikan. Yang menarik sebenarnya di awal terobosan beliau itu ada konsep Merdeka Belajar. Jadi ketika pidato Hari Guru pada masa pertama kali beliau menjabat, itu luar biasa pidatonya. Saya baca pidato itu sampai saya baca berulang-ulang, ada satu kalimat yang di dalamnya, jangan tunggu komando. Betul. Lama ini kan kita tunggu dari atas, apa kata atas ikut, apa kata atas ikut. Lalu kutipan dari pidato beliau itu dibacakan mungkin di seluruh Indonesia yang baca ya, ada juga yang nggak baca aku rasakan. Lalu jangan-jangan ada yang upacara ya, karena benderanya nggak ada. Jadi beliau bilang jangan nunggu komando, berbuat saja. Apa yang terbaik buat daerah, berbuat saja. Maka lahirlah konsep Merdeka Belajar. Saya sering bahas Merdeka Belajar ini kan, lalu orang menafsirkan berarti bermacam-macam, suka-suka hati lah dan seterusnya kan gitu ya. Akhirnya anak-anak kemudian dijejeli dengan berbagai macam metode yang lainnya. Yang kurang masalah kita di Indonesia itu tidak ada pengawasan, tidak ada follow up, tidak ada eksekusi, tidak ada evaluasi. Ini masalah kita sekarang. Harusnya Merdeka Belajar itu diikuti dengan Merdeka Mengajar. Jadi Merdeka Belajar itu seperti baut yang nggak punya umur. Gitu ya. Jadi nggak bisa mengikat. Jadi kalau anak-anak Merdeka Belajar tapi guru terkekang mengajar, nggak boleh di luar kelas. Ya, cemana merdeka kan gitu. Dan seterusnya lah terkait anggaran, kebijakan dan seterusnya. Kadang-kadang kita tidak bebas gurunya, terkekang. Jadi murid merdeka, guru terkekang. Tapi kalau dua-dua merdeka,
Itu jadi tuh barang. Jadi itu barang ya bang. Jadi tuh barang. Bagus betul tuh konsep. Berarti setengah-setengah gitu ya bang ya. Iya, saya kira kebijakan Indonesia kan memang sering kayak gitu. Nggak tulus ya. Bagus, anggaran Bagus. 20% 20% untuk luar pendidikan. biasa, berapa triliun itu. Memang Ya. paling besar anggaran pendidikan kita 20% kan dari total APBN kita. Tapi ya gitulah bang ya. Iya, insya Allah. Makanya saya berpikir Pak Irfan, sama seperti hasil pidato beliau. Harusnya semua guru-guru, insan pendidik, Ya. tenaga pendidik, siapa saja yang punya sekolah hari ini berbuat yang terbaik. Iya. Kemudian apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Kadang-kadang kan kurikulum tuh bagus ya, Iya. training, RPP dan seterusnya tuh bagus. Walau kadang-kadang mengganggu Pak Irfan. Itu kadang-kadang mengganggu saya serius. Jadi guru-guru ini ekspresinya tidak keluar. Iya. Kreativitasnya kadang-kadang terhambat oleh batasan-batasan mengajar. Target harus ini sampai ini habis, Harus tercapai dihabiskan ya. saja gitu. Akhirnya ya wallahu a'lam bishawab lah. Iya. Jadi ini saya tantang ini Pak Irfan. Nanti boleh tanya nih. Mungkin Pak Irfan mau buat survei boleh nih. Boleh. Binjai boleh buat Binjai. survei. Anak-anak yang belajar dari TK setahun, Ya. SD 6 tahun, Iya. kalau nggak tinggal. Betul. Kalau tinggal 7 tahun. Iya. Lalu kemudian ada SMP 4 tahun, Iya. SMA, SMK 3 tahun, 13 tahun. 13 tahun. Jadi kalau 13 tahun itu dari kelas TK dia Sampai. belajar mesin, 13 tahun belajar mesin akan jadi ahli mesin sebenarnya. Betul. 13 tahun belajar bahasa Inggris akan mahir jadi master bahasa Inggris. Iya. 13 tahun loh, waktu yang cukup lama sekali kan. Iya. Tapi karena kita belajar ya campur-campur, jadi yang di kepala kita nih campur-campur, sikit-sikit tapi Iya. banyak. Banyak betul ya, tapi sikit, Iya. sikit. Akhirnya ditanya, apa yang Anda ketahui selama 13 tahun belajar? Iya. Jadi apa ya? Nggak ada. Nah. Karena memang nggak ada yang Ini tuh apa? gemari atau mungkin di luar dari Itu. passion dia dan Iya. seterusnya. Jadi saya kira itu juga mulai harusnya bisa kita terobos itu. Iya. Jadi nggak perlu belajar yang banyak-banyak, belajar tambah-tambah, belajar Berarti- baca saya cukup itu. Berarti sebenarnya perlu apa ya bang ya? Kerja radikal lah ya. Ya, radikal itu. Radikal Ya, itu ya. kalau sedikit Maksudnya sedikit boleh ini sih ya itu tadi ya, karena lagi-lagi balik ke mindset masyarakat gitu ya. Kadang anakku harus bisa ini, semuanya mesti bisa ilmu hitung harus dikuasai, ilmu bahasa harus dikuasai. Jadi seakan semua ilmu harus dimiliki oleh anaknya gitu. Sehingga dia akan merasa sekolah apa ini kok kok nggak belajar ini gitu ya, kok lemah kali anakku nih, kok konten matematikanya lemah kali ya, padahal mungkin dari sisi kecerdasan atau kalau kita mengetahui multiple intelligence gitu ya, kecerdasan majemuk. kecerdasan majemuk. Ya ada orang yang memang memiliki tingkat kecerdasannya di bidang numerasi sangat tinggi, ada yang di literasi yang sangat tinggi ya. Tapi kemudian banyak orang tua memaksakan diri atau guru juga gitu, dia karena nggak mampu mungkin atau belum ya, saya nggak berani mengatakan kata nggak mampu atau belum mengetahui prinsip belajar ya, VAK itu misalnya visual, auditory, kinestetik gitu ya. Sehingga selain itu juga itu tadi mestinya kita para guru pun, dunia sekolahan lah ya, dunia pendidikan pun mestinya mampu mengetahui kira-kira anak-anak yang sekolah di sekolah saya ini bakatnya kemana gitu ya, ini dia punya bakat apa, punya talenta apa, dia minatnya lebih kuat di mana gitu ya, sehingga guru dan sekolah memfasilitasi bakat-bakat yang ada pada diri peserta didik tadi itu, sambil menjelaskan kepada orang tua bahwa tak apa ibu, tak mengapa kalau di bidang ini mungkin anak ibu lemah gitu ya, tapi dia menurut hasil observasi kami, pengamatan kami misalnya sangat bagus, sangat baik di bidang seni misalnya, atau di bidang hafalan, atau di bidang olahraga. Hingga tadi ketika Pak Aulia mengatakan dari TK sampai SMA ada 13 tahun, bila seorang anak fokus pada satu titik tertentu gitu ya, beliau sampaikan tadi, ya
andai ini kerjasama antara guru, dunia sekolahan ya, dunia pendidikan, orang tuanya ini mampu secara seimbang untuk mencari tahu di mana minat dan bakat anak tadi, saya pikir itu sangat mungkin untuk terjadi di dunia pendidikan kita gitu. Berarti memang dari kesimpulan tadi ya, akhirnya sejak awal dunia pendidikan itu memproses dan mencari tahu bakat anak ya, daripada menurut saya begitu, memaksakan anak untuk mengikuti ngetahui ini gitu ya. atau proses pembelajaran yang sudah disiapkan kurikulum ya Bang ya. Kali gitu ya Bang. Cuman ya apa ya, banyak juga orang tua yang belum aware soal itu Bang, barangkali. Panjang pengalaman Abang udah di SMA nih. Iya. Seberapa banyak anak-anak SMA yang krisis identitas gitu. Iya, iya. Jadi gini, memang masalah itu terjadi kalau dua orang atau dua pihak salah satunya tidak sepakat atau tidak sepakat dua-dua, itu masalah pasti terjadi. Betul. Tapi kalau dua-dua sepakat, masalah nggak akan terjadi. Nah, hari ini kita coba bangun konsep-konsep yang sebenarnya selama ini sudah kita bangun. Ada yang terima kasih di akhir. Jadi karena biasa kan penyesalan di akhir ya. Ini terima kasihnya di akhir. Kenapa terima kasihnya di akhir Bang? Sampel ini. Ini ada anak yang pindahan sebenarnya sih. Dia punya masalah absensi di sekolah yang lama. Lalu kemudian dia bersikeras untuk nggak sekolah. Orang tua dua-dua ya secara ekonomi mendukung sekali ya. Nah, jadi nggak ada masalah di biaya sebenarnya. Tapi si anak memang nggak doyan belajar. Masuk ke sekolah absen cabut, masuk sekolah absen cabut. Lalu kemudian pindah ke tempat kita. Saya langsung jumpa, saya tanya, kenapa cabut-cabut aja? Saya bilang, itu apa sekolah lagi kalau cabut-cabut terus? Ya Pak, saya nggak suka belajar Pak. Dari dulu saya Pak nggak suka belajar. Jadi saya tanya, sukanya main apa? Main bola Pak. Pokoknya olahraga saya suka lah Pak semuanya gitu. Jadi saya bilang gini sama bapaknya, Pak boleh Pak anak Bapak absen, habis itu keluar main bola 1 harian, saya bilang. Loh Pak, nanti anak saya jadi apa? Jadi orang Pak, saya bilang. Jadi jangan khawatir jadi apa, dari lahir itu anak sudah jadi. Jadi nggak usah khawatir mau jadi apa. Termasuk izin saya campur, anak saya sekolahnya di sini. Saya bilang anak saya datang ke sekolah ketawa, saya sudah senang sekali, saya bilang. Mau dia pandai baca, nggak pandai baca, pandai dia pandai baca, nggak open saya bilang. Tapi kalau dia datang ke sekolah udah senang, wah ada itu senang hati orang berhasil gurunya. Itu berhasil gurunya. Jadi itu kuncinya ya. Kalau saya ukuran anak saya pulang ke rumah dia tahu cerita, itu udah paten. Jadi kalau dia pulang ke rumah banyak kali PR Abang, berarti ini gitu ya. Itu memang harusnya potret gambaran pendidikan kita ya Bang. Kalau orang tua kan kenapa gurunya nih nggak pernah ngasih PR nih? Kan kita udah sebagian ya. Kalau saya kebalikan. Jadi anak tadi akhirnya Pak Irfan tiap hari absen, saya kasih memo semua wali kelas, khusus anak ini biarkan kita mau try. Lalu kemudian dia absen main bola sepanjang hari. Lalu dia kan nggak punya kawan kalau tiap hari. Orang olahraga ada waktunya. Maka kemudian dia bilang, Pak, aku masuk kelas apa? Kepingin juga aku belajar kelas sekali. Jadi kapan dia mau belajar dia belajar, kapan dia main bola dia main bola. Loh, berarti sekolahnya nggak bagus, Bu. Nggak bagus dong, kan gitu prinsip orang. Bukan nggak bagus. Itu kita kepingin melihat dan menguji. Ternyata sepanjang sekolah di tempat kami di SMA Apa-Apa, dia nggak pernah absen. Kecuali saya. Betul. Tamat sekolah jadi tentara dia. Jadi mungkin kalau dulu dipaksa belajar entah jadi apa ya. Tapi karena dibebaskan berekspresi, kreativitas, mungkin IQ-nya malah meningkat. Kadang-kadang ada orang yang sering bergerak terus malah lancar kan? Kalau yang diam aja. Ada gitu. Ada juga model diam gini pintar. Ada cuman juga diam-diam di belakang tiba-tiba anyut gitu. Itu di Mesirim tuh. Ya begitulah kondisi kita. Jadi memang dua pihak ini harus sepakat dan nggak semua orang mungkin bisa terima itu karena dia mendengar dari sumber yang banyak. Bacanya bukunya mungkin berbeda, bacaannya, tontonannya, lingkungannya berbeda, mungkin Bang. Kawan arisannya itu yang paling mempengaruhi. Kawan arisannya lah. Soalnya kan anak-anak sekarang sudah menjadi asetnya orang tua untuk membanggakan dirinya barangkali. Karena sebagian begitu. Jadi akhir nih menutup lah Bang. Mungkin selain ini kita ada obrolan lagi lah yang lebih panjang. Upaya apa yang mungkin perlu kita
pemimpin-pemimpin muda ini ya, sosok-sosok pemimpin inspiratif muda yang bisa tawarkan untuk dunia pendidikan lah dari Bang Sam, apa yang bisa ditawarkan ke banyak orang lah gitu. Pertama, anak muda nggak boleh berhenti belajar. Iya. Harus terus banyak membaca, harus terus banyak mencoba, Iya. jangan pernah takut akan sebuah kegagalan, Iya. karena semua keberhasilan itu diawali dari berbagai macam, mungkin puluhan ratusan kegagalan. Sehingga jangan pernah berhenti belajar, banyak membaca, dan pastikan Anda mencoba apa yang Anda pelajari dan Anda baca, sehingga sesuatu yang sangat istimewa akan datang mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Siap Bang, makasih Bang Iya. Sam. Kalau Bang Aulia, Ya, anak muda semuanya, kita harus punya prinsip. Jadi semua orang yang akan lari menggapai tujuannya, kalau ini garis start, ya, ya. kalau Anda terus jalan, bahkan merangkak, tapi nggak berhenti, apalagi mundur, pasti sampai. Jadi kalau saya memegang teguh prinsip itu. Ya. Jadi selama kita bergerak, Ya. karena memang dunia ini semuanya bergerak, diciptakan Betul, Tuhan. betul. Sekarang sore, tadi Iya. kita mulai agak siang, Iya. bergerak, Gila. bahkan nanti malam. Terus begitu. Dulu Pak Irfan kecil, Kecil. sekarang masih kecil. masih nggak tertahan Bang. Nggak tertahan besarnya sekarang. Iya, artinya bergerak. Bergerak. Kalau saya prinsipnya bergerak. Iya. Dan harus dimulai sekarang. Memang nggak mudah menanamkan itu kepada anak muda. Iya. Yang kerjaannya TikTok sekarang, ya kan, goyang sana goyang sini, karena memang ya itu dunia kita sekarang, racun dunia kita hari ini, tapi bisa dimanfaatkan. Tapi itu prinsipnya kalau dalam Islam, ihdinas siratal mustaqim itu dia yang betul. Jadi umat Islam pun kadang-kadang kan lemah, malas Ya, sholat, malas ya. puasa, tapi tetap kerjakan aja, kadang-kadang Ya, betul. telat, kadang-kadang itu kan namanya merangkak tadi itu. Iya betul. Sehingga apapun cita-cita Anda, apapun tujuan Anda, insya Allah sampai selama tidak berhenti, apalagi mundur. Saya anak tukang parkir, anak tukang parkir nih, jangankan makan, minum pun bayar. Nih, anak tukang petani, anak petani, anak tukang karet, sekarang punya sebuah yayasan impiannya. Jadi sudah banyak yang mencoba. Maka giliran teman-teman, adik-adik, SMP, SMA, SMK, dan siapa saja anak-anak kuliahan sekarang, jangan stres, jangan bingung, jangan garuk kepala, bingung cari kerja dan seterusnya, karena sesungguhnya kehebatan itu Allah titipkan, Tuhan titipkan ke semua kita, dan semua kita pasti mampu selama kita yakini untuk bisa meraihnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Sam, Bang Aulia. Baik kawan-kawan, inilah sore-sore dari Istana Hati bersama dua pemimpin muda yang inspiratif di dunia pendidikan. Semoga setelah ini kita masih ada kesempatan lagi ya Bang ya. Mau ya diajak ngobrol lagi ya Bang ya. Iya, siap. Kalau ketemu waktunya Ganti baju nanti. ganti baju. Kalau mungkin kalau kali ini sore-sore dari Istana Hati, selanjutnya sore-sore dari Paba. Paba. Siap, siap. Siap ya Bang ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Saya Irfan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.